Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Sejarah Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Iqbal S. Menhum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nasrullah. Dan saya Ahmad Fadli. Dan saya Ramna Srianti. Untuk menghabiskan waktu, kami akan membacakan materi kami yang berjudul Tasyrih pada masa Imam Mazhab Hanafi dan Maliki. Bagian A tentang Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab tertua dari 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan tumbuh dalam lingkungan bisnis serta keluarga yang religius. Abu Hanifah dikenal sangat tekun menuntut ilmu, terutama dalam bidang fikih. Dia belajar dari ulama besar seperti Hamad bin Sulaiman dan Atta bin Abu Hurairah dan Nafi, serta menggantikan gurunya Hamad dalam mengajar setelah wafatnya. Metode pembelajarannya berbentuk halaqah atau diskusi meningkat dengan pendekatan analisis, observasi, ilat sebab hukum, dan kajian dalil. Murid-muridnya utamanya yang berjasa menyebarkan pemikirannya antara lain ialah Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zulfa bin Al-Huzail, dan Hasan bin Zaid Al-Lu'lu'i. Mazhab Hanafi menyebar luas ke wilayah seperti Irak, Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Yaman, Afghanistan, dan Turki, serta menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani. Perkembangan pesat mazhab ini disebabkan yang pertama itu banyaknya murid yang menyebarkan ajaran Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Abu Yusuf menjadi hakim di Baghdad. Mazhab ini disebabkan oleh banyaknya murid yang menyebarkan ajaran Abu Hanifah. Abu Yusuf menjadi hakim di Baghdad. Yang ketiga, dijadikan mazhab resmi dinasti Abbasiyah selama 5 abad. Yang keempat, pendekatan rasional dalam hukum seperti qiyas, ijtihad, dan kajian ilat hukum. Selanjutnya bagian B, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Ia adalah seorang tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in. Ia lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah. Sejak usia muda, Imam Malik ini telah tumbuh dalam lingkungan yang religius. Kakeknya adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh besar seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Malik juga ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas yang sangat tekun dalam menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Beliau juga belajar dari banyak ulama besar yang tinggal di Madinah, yang dimana menjadikannya salah satu rujukan utama dalam bidang fikih dan hadis pada zamannya. Kemudian Abdurrahman bin Hurmuz yang merupakan seorang ahli qiraat dan hadis, meskipun bukan tergolong orang kaya, Imam Malik sangat tekun dalam belajar dan menghadapi gurunya yang tegas. Kemudian ia juga menelaah berbagai ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam dan sangat teliti dalam mengambil sumber ilmu. Imam Malik menegaskan bahwa meneliti sumber ilmu sangat penting dan menolak riwayat hadis dhaif atau hadis lemah. Imam Malik belajar fikih dan sunnah dari beberapa guru seperti Abu Zumar, Abdurrahman bin Hurmuz, Yahya bin Sa'id dan untuk ilmu fikih, dan Abdullah bin Zakum untuk ilmu hadis.
Bagian C ada mode dan corak pembentukan mazhab Hanifah dan Maliki. Yang pertama itu ada pengantar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada 699 sampai 767 Masehi. Mazhab ini dikenal luas karena keterbukaannya terhadap rasio dan akal dalam penetapan hukum Islam. Ciri khas mazhab ini antara lain itu seperti ijtihad. Yang pertama itu ada ijtihad yang luas. Abu Hanifah dan murid-muridnya mengembangkan metode istinbat, hukum yang mengutamakan akal dan logika dalam memahami teks keagamaan. Yang kedua ada prioritas pada kias. Analogi dijadikan alat utama dalam menyimpulkan hukum dari nas yang ada. Yang ketiga ada fleksibilitas, memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan adaptasi terhadap konteks sosial budaya setempat. Yang kedua ada pembentukan mazhab Hanafi. Mazhab ini berkembang di Kufah, Irak, sebuah kota yang pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu dan perdebatan intelektual. Pembentukan mazhab ini melibatkan yang pertama itu ada dialog akademi antara Imam Abu Hanifah, murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan serta para ulama lain. Terus yang kedua ada pengaruh budaya lokal di mana hukum disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Terus yang ketiga itu ada kodifikasi hukum terutama oleh murid-muridnya yang menyusun fatwa dan pendapat hukum dalam bentuk tertulis. Terus yang ketiga pengantar mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Maliki bin Anas 711 sampai 795 Masehi di Madinah. Ciri khasnya itu seperti amalan penduduk Madinah dijadikan sumber hukum karena dianggap mewarisi langsung tradisi Nabi Muhammad. Terus ada penggunaan hadis yang kuat. Imam Maliki ini mengumpulkan dan menyelesaikan hadis secara ketat sebagai dasar hukum. Terus ada ijma ulama di Madinah diakui sebagai otoritas hukum yang sah dan mengikat. Terus yang keempat itu ada pembentukan mazhab dan Maliki. Mazhab Maliki ini berkembang di Madinah dan menyebar luas ke Afrika Utara dan Andalusia. Proses pembentukannya itu yang melibatkan pengajaran di masjid. Ini Imam Maliki mengajar di Masjid Nabawi, tempat para penuntut ilmu datang dari berbagai wilayah. Terus kitab Al-Muwatta karya Imam Malik menjadi rujukan utama dalam penyusunan hukum Islam. Interaksi dengan mazhab lain turut memperkaya corak pemikiran mazhab Maliki tanpa menghilangkan ciri khasnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata yang salah itu datanya dari kami bertiga, bila ada benarnya itu datanya dari Sang Maha Pencipta. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.